Saya Eko Budiarso. Halo, saya Ruri. Saya Farizky Pratama. Satu kata yang mewakili leader adalah agile. Agile dalam hal cepat tanggap dan dalam mengambil keputusan atau kebijakan, terutama di masa pandemi dan korporasi yang diisi oleh para milenial. Yang kedua adalah inovasi. Diperlukan inovasi yang cepat dan jangka pendek. Dalam kondisi seperti ini kita tidak memungkinkan untuk membuat satu perencanaan yang jangka panjang karena di dalam kondisi uncertainty yang tinggi. Yang ketiga adalah berdayakan anggota kelompok, terutama milenial. Kita tidak bisa memberikan detail instruksi, tetapi bagaimana menggali potensi atau ide daripada para milenial. Yang terakhir adalah mengutamakan kolaborasi daripada hierarki. Nah, itulah yang diperlukan leader zaman now. Inspire, transform, and change. Visioner, agile, dan motivator. Hello guys, welcome back to our podcast Now Live with Group 10. Ada saya di sini Ruri dan juga Pak Kiki dan juga Pak Eko. Boleh mungkin tepuk tangannya terlebih dahulu nih, tepuk tangan virtual ya. Ya, sekarang hari ini kita mau membahas tentang leadership and communication style. Nah, sebelumnya gimana kabarnya nih Pak Kiki dan juga Pak Eko? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mbak Ruri, Pak Eko? Sehat ya? Ya, sehat. Ya, saya dengar kayaknya Pak Eko nih sempat menaklukkan COVID nih ya Pak. Udah lulus ya Pak istilahnya ya Pak? Udah lulus, alumni. Udah lulus, oke, Alumni. siap. Mantap. Semoga kita semua yang di sini dan juga yang mendengarkan semua sehat-sehat semua. Amin. Nah, sekarang ini kita ada 3 pertanyaan dari netizen mengenai leadership communication. Oke, udah siap ya Pak Kiki sama Pak Eko ya untuk menjawab pertanyaannya ya? Siap. Siap, oke. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Gaya kepemimpinan seperti apa sih yang efektif untuk menghadapi masa-masa sulit seperti sekarang? Mungkin untuk menjawab pertanyaan ini saya mulai dulu ya. Baru nanti saya minta tanggapan dari Pak Kiki dan juga Pak Eko. Ya, yang pertama itu mungkin kita harus ketahui dulu ya gaya-gaya kepemimpinan itu beragam dan ada 7 gaya kepemimpinan yang adalah visionary, coaching, affiliative, democratic, pace setting, commanding, and transformational. Nah, kalau zaman now sih khususnya kaum milenial, gaya kepemimpinan transformational ini sih yang lagi hits. Karena di zaman pandemi ini, di mana perlunya dorongan, motivasi, dan juga inspirasi untuk terus berinovasi. Makanya ini dibutuhkan leaders yang bisa membawa perubahan menjadi lebih baik lagi. Seperti contohnya Pak Arman Hartono selaku Wakil Presiden Direktur Bank BCA, beliau itu sangat mendorong kaum milenial untuk terus berinovasi. Salah satu contohnya adalah membuat BCA Innovation Award. Nah, ajang ini tuh di mana seluruh karyawan Bank BCA dapat berpartisipasi di dalamnya dalam mengembangkan ide, kreativitas, dan inovasi. Wow banget gak sih? Ini melakukan perubahan dengan semangat dan juga antusiasme yang tinggi. Nah, gimana nih menurut Bapak-Bapak di sini? Kalau menurut saya Mbak Ruri, jadi yang Mbak Ruri sampaikan tadi saya setuju. Jadi titik beratnya itu ada pada perubahan. Jadi di masa-masa yang sekarang ini yang dibutuhkan memang leaders yang mampu merespon perubahan dan mempunyai skala helikopter view yang cukup luas. Sehingga dia dapat melihat secara komprehensif situasi yang sedang terjadi, sehingga dia mampu memberikan alternatif solusi yang adaptif terhadap perubahan yang sedang terjadi. Yap. Itu dari saya seperti itu. Tambah. Ya. Kalau Pak Kiki gimana? Oke, saya nambahin ya. Ini setuju banget deh. Pokoknya Mbak Ruri, Pak Eko, saya setuju banget. Tapi mungkin saya ada sedikit tambahan. Jadi kalau menurut saya ini, untuk di saat-saat seperti ini, kita membutuhkan pemimpin yang agile. Artinya dia pemimpin yang bisa dan mampu beradaptasi dan bisa memberikan perubahan-perubahan tentunya yang ke arah yang lebih baik ya.
Seperti itu. Ya setuju sih. Jadi untuk transformational itu lebih dititik beratkan pada yang bisa mengubah gitu ya, menjadi lebih baik lagi. Jadi apalagi di zaman yang pandemi ini diperlukan yang agile. Jadi bisa mendorong dan memotivasi untuk timnya bisa menjadi lebih baik lagi gitu. Nah, sekarang ini kita mau jawab pertanyaan yang kedua, itu adalah bagaimana kita bisa menjadi pemimpin yang transformational, yang efektif dalam menangani krisis. Apalagi kan melihat situasi pandemi ini ya, yang menjadi krisis juga untuk kita semua gitu. Gimana nih tanggapan Bapak-Bapak nih? Siapa dulu nih? Saya dulu ya, Pak Eko ya. Silakan Pak Kiki dulu deh, boleh. Oke, thank you. Jadi kalau pemimpin transformasional ini sebenarnya adalah suatu keahlian dalam bagaimana menjalankan komunikasi yang efektif, gitu ya. Jadi ini berkaitan dengan seorang pemimpin yang bisa mengambil tujuan dan visi mereka dengan menyusunnya dengan cara mengkomunikasikannya kepada para pengikutnya. Itu sehingga mereka secara individual, para pengikut ini mengikuti dan termotivasi dan juga terlibat di dalam yaitu program, tujuan, dan visi misi. Itu jadi memiliki visi misi yang clear, tujuan yang jelas, dan melibatkan para pengikutnya. Jadi kalau saya ada 5 poin bagaimana seorang transformational leadership itu harus mumpuni ya. Yang pertama, dia adalah kreatif. Jadi pemimpin ini harus bisa memberikan selalu memberikan ide-ide yang segar dan selalu bisa berpikir out of the box gitu. Jadi kreatif itu salah satu kuncinya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dia harus menjadi orang yang interaktif ya. Kalau interaktif artinya aktif. Intinya ini adalah tadi komunikasi. Jadi harus bisa memberikan komunikasi yang baik, efektif dengan semua orang. Itu adalah kuncinya. Jadi komunikasi yang bisa mengakibatkan perubahan perilaku gitu ya. Jadi kan seorang pemimpin tuh tujuannya melakukan perubahan. Bagaimana bisa melakukan perubahan? Melakukan suatu komunikasi yang efektif. Komunikasi efektif itu seperti apa? Komunikasi yang dua arah, sehingga terjadinya ada perubahan perilaku dari orang yang diberikan informasi, seperti itu. Kemudian pemimpinnya ini harus involve dengan para followers-nya. Tentu ini sangat menjadi poin yang sangat baik gitu. Yang ketiga, pemimpin itu harus visionary. Jadi berpikir jangka panjang, kemudian dia mengerti kemana arah organisasi ini akan melangkah gitu. Memiliki tujuan yang clear, goals yang jelas gitu. Yang keempat, empowering. Jadi memberikan kepercayaan kepada bawahannya, mendelegasikan tugas-tugasnya gitu. Jadi trust terhadap bawahannya tadi. Jadi sesuai kalau di teori needs-nya Maslow ini kan, kalau manusia ini yang paling tinggi needs-nya adalah self-actualization ya. Jadi bagaimana seorang pemimpin ini bisa memberikan kesempatan bagi timnya itu untuk mengaktualisasikan diri dengan cara empowering tadi, mendelegasikan. Yang kelima, yang penting adalah passionate. Jadi pemimpin ini harus memiliki motivasi dan komitmen untuk selalu memberikan hasil yang terbaik. Gitu. Itu sih menurut saya. Gimana Pak Eko? Wah, thank you for the insight Pak Kiki. Ya, jadi untuk kita bisa ngerekap nih ya, tadi kalau misalnya transformational leader tuh gimana caranya supaya efektif dalam menangani krisis. Itu yang pertama, itu ada kreatif, lalu yang kedua itu interaktif, yang ketiga visionary, yang keempat empowering, dan juga yang kelima adalah passionate. Wah, ini jadi pembekalan kita semua nih untuk bisa jadi leader-leader transformational di zaman ini nih. Jadi gimana Pak Eko nih, kalau tanggapannya Pak Eko? Itu udah lengkap banget. Saya mau nambahin satu aja. Jadi setelah punya 5 tadi yang disebutin Pak Kiki, yang terpenting adalah seorang transformational leader, dia harus mampu menjadi role model untuk menahkodai seluruh timnya dalam melakukan perubahan-perubahan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan. Nah itu semua tadi, terus kemudian ada leadership-nya, itu klop lah nanti jadi transformational leader, jadi transformational leader yang berhasil. Oke, terima kasih untuk tanggapan Bapak-bapak nih. Ya, jadi semoga ya kita semuanya di sini bisa menjadi pemimpin transformational yang efektif. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih. Jadi, mengapa sih transformational leader itu penting? Oke, saya dulu ya. Saya lagi nih. Ya, jadi apa-apa, Pak. kenapa penting ya menurut saya ini
suatu organisasi atau perusahaan itu untuk mampu bertahan, dia harus bisa melakukan perubahan-perubahan yang positif gitu. Dan perubahan yang positif ini harus dilakukan dari segala sisi dan semua bidang gitu. Termasuk salah satunya perubahan di sumber daya manusia. Sebagai salah satu komponen yang penting dalam terlaksananya perubahan di sumber daya manusia adalah memberikan kesempatan pegawainya untuk mendapatkan pendidikan atau pelatihan gitu, training. Ya, pendidikan pelatihan untuk pengembangan kompetensi. Tidak hanya bentuk training ya, apapun itu, karena banyak model-model pengembangan yang bisa dilakukan. Nah, itu merupakan langkah awal untuk melakukan suatu perubahan, gitu. Dan bagaimana perubahan itu disesuaikan dengan visi, misi, dan tujuannya organisasi. Nah, disinilah kenapa peran pimpinan itu sangat penting, sehingga transformational leader itu sangat penting untuk saat ini menurut saya. Itu. Ya, saya setuju banget nih sama Pak Kiki. Apalagi sekarang organisasi di dalam masa pandemi dengan tingkat uncertainty yang tinggi, itu membuat kita semua harus agile dalam merespon segala situasi. Jadi butuh banget sisi leader yang bisa menginspirasi dan juga membawa perubahan yang lebih baik lagi. Nah, untuk bisa bersaing dan juga berkembang seperti itu. Nah, perubahan baik dalam tim itu harus digerakkan secara internal dengan komunikasi yang baik dan juga menginspirasi tim sehingga dapat membangun tim yang terus berinovasi, cepat beradaptasi, dan juga berkembang lebih baik lagi sehingga tujuan perusahaan itu dapat tercapai. Nah, Mbak Ruri, sekarang ini rasanya nggak lengkap nih kalau kita nggak nanya ke netizen yang budiman. Kira-kira menurut mereka transformational leader itu seperti apa kira-kira? Iya, betul. Jadi kita mau balikin lagi gitu ya ke netizen nih. Kita sekarang jadi gantian yang nanya ke mereka. Nah, gimana tuh? Jadi transformational menurut kamu itu seperti apa sih? Boleh ya, jadi nanti langsung tulis aja di comment box. Jangan lupa juga untuk di-like dan juga subscribe dan juga di-share ke teman-teman kalian semua supaya bisa semuanya menjadi pemimpin yang transformational. Oke, thank you semuanya udah mau dengerin podcast kita. Semoga bermanfaat. Sehat selalu.